Di Pakistan, jika ingin punya truk, tidak perlu beli baru. Mereka cukup merakitnya saja, karena di sini bahannya sangat melimpah, dan banyak bengkel di sini yang bisa melakukannya. Yang kita lihat sekarang adalah proses pembuatan truk secara terbuka di Peshawar, di mana para pengrajin bengkel kecil ini terlihat sedang menghaluskan rangka utama truk yang akan dibuat. Agar kekuatannya meningkat, mereka biasanya menumpuk 2 lapis plat baja. Meskipun cara ini membuat bobot kosong truk jadi lebih berat, namun kekuatan mengangkut muatannya sudah tidak diragukan. Namun kekurangannya adalah permukaan rangka tidak memiliki lubang baut standar. Karena itu mereka harus menandai plat tersebut secara manual sesuai kebutuhan. Dengan tanda tersebut, mata bor ulir dapat digunakan untuk membuat lubang yang diperlukan agar komponen sasis bisa dipasang dengan mudah. Setelah rangka dilubangi, permukaan yang tidak rata juga harus diratakan. Tujuannya untuk menghilangkan karat dan untuk mempermudah proses pengecatan. Setelah itu, karena bagian belakang akan dipasangi suspensi tambahan, maka di bagian dalam ditambahkan 1 balok penguat lagi agar tahanannya lebih tinggi. Selanjutnya, balok silang bekas diposisikan dengan tepat. Setelah jarak antar balok diatur menggunakan klem ulir, balok terlebih dahulu dipasang sementara dengan baut agar pemasangan balok belakang tidak mengganggu pengecekan lubang. Setelah posisi balok silang dipastikan, bentuk sasis keseluruhan truk mulai terlihat. Namun saat ini balok belum terpasang sepenuhnya. Pekerja masih harus menggunakan water pass untuk melakukan penyetelan agar rangka tidak memiliki penyimpangan sudut sedikit pun. Kemudian klem ulir kembali digunakan untuk menekan balok silang dengan kuat agar dapat dilakukan pengelasan titik. Namun pengelasan saja jelas tidak cukup untuk sasis truk. Untuk meningkatkan kekuatan sambungan, pekerja terlebih dahulu mengukur dan menandai titik-titik pada plat baja sebagai posisi pemasangan paku keling. Setelah lubang sambungan balok ditandai, pekerja kembali menggunakan bor listrik untuk membuat lubang. Untuk bagian seperti plat samping dudukan transmisi, mereka memilih baut sebagai pengganti paku keling. Meski paku keling lebih kuat, komponen sasis yang perlu dibongkar pasang tetap menggunakan baut. Setelah alur dudukan pengait dipotong dengan lasan, dilakukan uji pemasangan sederhana. Setelah semua persiapan selesai, barulah balok silang dipasang permanen menggunakan paku keling. Walaupun mereka tidak memiliki palu keling pneumatik canggih, kecepatan pukulan manual mereka tetap sangat cepat. Setelah 4 paku keling pada dudukan per daun depan terpasang, kini mesin yang telah menempuh jarak 800.000 km dipasang ke rangka baru ini. Meskipun mesin ini sudah berpindah tangan hingga 8 generasi, setelah direkondisi total oleh bengkel, mesin tersebut masih mampu menempuh 200.000 km lagi tanpa perbaikan besar. Setelah dudukan mesin dikencangkan ke rangka, kabin yang kondisinya masih 90% juga dipasang agar pemilik merasakan sensasi truk baru. Pada tahap ini, truk yang sudah setengah jadi masih memerlukan penguatan tambahan di balok belakang. Berkat penandaan titik yang teliti sebelumnya, pengeboran pelat baja tebal dapat dilakukan dengan cepat. Selanjutnya, paku keling panjang digunakan untuk mengunci lubang yang baru dibor. Inilah cara mereka mengikat rangka utama truk. Agar memudahkan pengeboran untuk suspensi penyeimbang, pekerja terlebih dahulu mengelasnya di posisi yang telah ditentukan. Dengan begitu, lubang hasil bor tidak akan melenceng, sehingga baut besar dapat dengan mudah mengikat kedua bagian tersebut. Setelah baut dikencangkan, pekerja lain mulai memasang dudukan per daun depan. Meski terlihat rumit, pemasangannya sebenarnya cukup sederhana. Cukup